Masa mau bertanding nggak ada lawan tanding? Nggak seru dong. Bener? Apa kita mau lomba 100 meter? Lari sendiri, nggak ada lawannya. Nggak lucu itu. Iya kan? Itu dagelan namanya itu. Nggak apa-apa. Tapi bersaing tujuannya sama. Begitu siapapun yang menang harus bekerja, harus membela rakyat. Berhasil, ya kita kuat. Indonesia, jangan ikut arus orang-orang yang memangkas percaya diri Republik ini. Jadilah orang-orang yang menumbuhkan percaya diri Republik ini. Gimana supaya, ada pertanyaan tentang oranye, nanti tanyain sama teman-teman yang Bung Sahrin aja jawabnya itu. Kenapa oranye ini? Lalu bagaimana amanah? Dijaga, yang namanya kepercayaan itu dijaga. Kepercayaan bisa naik dan turun. Kepercayaan bisa naik dan turun. Ada masa kepercayaan naik, ada masa kepercayaan turun, itu bisa naik dan turun. Tapi dijaga. Jadi Pak Suparno mana tadi Pak Parno? Pak Parno, itu dijaga. Dan setiap sesuatu tumbuh, pada saat itu dia akan memiliki tantangan baru. Selesaikan tantangan baru, selesaikan tantangan baru, gitu ya. Lalu soal setiap produk undang-undang yang dirasa tidak pas, gugat ke MK. Sesederhana itu. Gugat ke MK. Langkahnya apa? Gugat ke MK. Gugat ke MK. Bila ketemu undang-undang yang tidak tepat, gugat ke MK. Dan sama juga, bila ada peraturan yang dirasa salah, gugat ke MA. Bisa itu semua dikerjakan. Kita seringkali kalau ada aturan yang kita rasa tidak adil, aturan yang kita rasa destruktif, kita hanya sampai fase mengeluh. Tapi tidak berusaha untuk mengkoreksi. Dan mengkoreksinya jalurnya itu. Ke MA atau ke MK. Jadi termasuk dengan tadi, produk undang-undang KUHP yang dipandang tidak pas, gugat ke MK. Pak Asmat, mana Pak Asmat tadi? Ya, Pak Asmat. Pak Asmat tadi menanyakan tentang koruptor ini diapakan? Ya kalau koruptor ditangkap Pak. Dihukum. Nah praktek korupsi nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja, diberi kewenangan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa? Dia punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar, sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung menjadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu kemudian koruptif. Nah ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak. Banyak. Ini kalau nggak diberesin selalu akan ada masalah. Korup karena kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah ini yang keserakahan yang gede-gede nih Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi. Tapi keserakahan. Nah yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah tetapi, ini terkait ada tetapinya nih.
Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang, di mana tadi ada fotonya di sini. Tom Lembong mana tadi ada fotonya tadi. Coba Pak Asmat bayangkan Pak Asmat. Nah itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset, ini Tom Lembong dari habisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua, Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati. Karena begitu itu ada, dia hari ini udah gak punya apa-apa tuh. Mau gak itu? Itu dia. Jadi teman-teman, memperjuangkan ini, itu persyaratannya banyak. Tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, bahaya sekali. Bahaya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Di sebuah acara bagaimana Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, berpidato ya. Kemudian dalam sambutan beliau memberikan sebuah ilustrasi, teman-teman, memberikan sebuah contoh, dan ini viral di media ya. Dan Pak Prabowo mengungkapkan seperti ini ya dalam bahasanya, bahwa jika ada sebuah perlombaan pertandingan ya kan, harus ada lawannya. Ya enggak baik juga kalau misalnya bertanding kok nggak ada lawannya ya. Masa misalnya berlari sendiri ya kan. Ini diartikan, dimaknai tentang ya Prabowo sedang mencari lawan, teman-teman. Lawan untuk bersaing di 2029. Ya benar, 2029 ini kurang lebih 4 tahun lagi ya. Namun kalau administrasinya ya 3 tahun lagi lah ya kan. 1 tahunnya itu adalah prosesnya, teman-teman. Sehingga ini nggak lama lagi ya, 2029. Maka semua tokoh-tokoh pasti berbondong-bondong ingin ya mencalonkan diri. Nah, dalam sebuah pidato Prabowo ya, saya menangkap di salah satu media, hadirlah Anies sebagai penantangnya Prabowo 2029. Wow, ini keren. Kenapa, teman-teman? Sebab hanya Anies yang berada di oposisi yang berani dan bisa menyaingi elektabilitas daripada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu super power, teman-teman. Beliau adalah seorang presiden ya. Nanti 2029 kalau beliau bisa maju, artinya beliau akan menjadi petahana. Ya, petahana itu kuat, teman-teman ya. Sudah mempunyai basis massa yang sangat besar. Ya, sudah dikenal banyak orang ya. Dan Pak Prabowo tentu sudah mempunyai modal yang cukup besar juga dan sebagainya ya. Partai-partai pasti mendukung, nama juga petahana ya kan. Nah, sedangkan Anies baru muncul ya. Kemudian beliau sudah mempunyai partai walaupun masih kecil ya. Ini adalah sebuah kode bahwa Anies berani memberikan dan menunjukkan jati dirinya, teman-teman, sebagai penantang Prabowo 2029 nanti ya. Saya belum lihat bagaimana tokoh lain atau partai lain yang berani menantang Pak Prabowo, teman. Kemarin Anies dideklarasikan oleh Gerakan Rakyat ya untuk dicalonkan 2029. Bagaimana menurut kalian?